Banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menerjang permukiman di Jalan Raya Kecamatan Canduang. Sejumlah rumah rusak, dihantam material lumpur dan kayu yang hanyut. Beberapa mobil dan motor terjebak banjir lahar dingin tak sempat diselamatkan. Menurut warga, sebelum banjir lahar dingin menghantam permukiman, terdengar suara gemuruh dari arah gunung. Tak lama kemudian, sungai meluap membawa batu dan kayu gelondongan. Mana? Itu aja. Habis? Hanyut gitu ya? Oh, dihanyutkan ya? Rumah apa juga kena, Pak? Ini aku yang barang-barang anak kok di rumah terendam. Apa tuh yang dibawa, Mak? Oh, kakak, suratnya lah pokoknya. Oh, surat-surat. Bawa aku anak kontrak. Akibat banjir lahar dingin, sejumlah jembatan rusak, 3 rumah hanyut, dan 38 kios rusak. 68 orang mengungsi ke pos pengungsian dan ke rumah warga yang aman. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang melaporkan. Arus mudik di jalur Pantura Subang tersendat akibat adanya aktivitas ratusan pemulung atau penyapu koin di Jembatan Sewo perbatasan Subang Indramayu. Dianggap berbahaya dan mengganggu arus mudik, aparat kepolisian dari Polsek Pusaka Negara membubarkan aksi ratusan pemulung koin tersebut. Petugas pun menyita sapu lidi yang digunakan pemulung koin untuk mengais uang receh dari pengendara. Upaya-upaya lainnya memberikan himbauan kepada penyapu koin yang merupakan titik krusial sebagai penghambatan-hambatan arus mudik yang mulanya akan menjadi hambatan ini kita bersihkan tidak menjadi krusial kandang. Untuk mencegah aksi penyapu koin tersebut datang lagi, Polsek Pusaka Negara kini membangun pos pengamanan di lokasi. Pembubaran pemulung koin tersebut bukan pertama kali, namun mereka tetap nekat kembali datang jika tak ada petugas kepolisian yang berjaga. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, volume kendaraan pemudik roda 2 yang akan menyeberang ke Pulau Sumatera via Pelabuhan Ciwandan membludak. Ribuan kendaraan pemudik dari berbagai daerah berjejal antre berjam-jam hingga memenuhi kantong parkir. Ribuan pemudik sepeda motor membludak di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten pada puncak arus mudik hari ini. Sejak Sabtu dini hari tadi, ribuan kendaraan pemudik dari berbagai daerah berjejal antre berjam-jam hingga memenuhi kantong parkir. Beberapa pemudik yang membawa balita terpaksa tidur di atas motor orang tuanya. Para pengendara mengeluh tidak bisa istirahat dan harus bertahan melawan kantuk di atas motor mereka. Di sini sudah 3 jam kurang lebih. Sejak semalam itu ya? Iya, dari tadi malam. Depannya harusnya diperbanyak lagi kapalnya, jadi nggak kayak gini. Buat pelajaran lah. Data pengelola pelabuhan, ada 11 kapal feri yang disiapkan untuk angkutan penyeberangan sepanjang hari ini. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada Sabtu minggu ini dengan total 5.000 sepeda motor yang menyeberang ke Pulau Sumatera. Dari Cilegon, Banten, Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 hari menjelang Lebaran mulai terjadi lonjakan kendaraan di gerbang tol Cikampek Utama. Lebih dari 100.000 kendaraan melintas ke arah Palimanan. Lebih dari 100.000 kendaraan memasuki arah tol Trans Jawa dan diprediksi jumlahnya akan terus meningkat hingga malam ini. Sebagai langkah antisipasi penumpukan kendaraan, polisi memberlakukan sejumlah skema rekayasa arus lalu lintas. Di antaranya sistem ganjil genap, kontraflow hingga one way atau sistem satu arah yang berlaku situasional menyesuaikan situasi di lapangan. Dan pemirsa, kita akan pantau bagaimana situasi arus lalu lintas terkini bersama dengan rekan Aulina Iyash di gerbang tol Cikampek Utama. Kita ke Cikampek Utama. Aulina, bagaimanakah situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan? Ya, halo, selamat sore Camar Henda. Untuk situasi di sekitaran gerbang tol Cikatama dari pukul 2 tadi sampai pukul 4 sore ini saya mengabarkan untuk Anda dan juga pemirsa masih ramai lancar. Karena memang seperti yang kita ketahui sepertinya puncak arus mudik akan mulai terjadi dari setelah maghrib hingga pukul dini hari nanti malam. Tidak seperti kemarin pada pukul 6 sore memang sudah terlihat lonjakan
arus mudik di sekitar pintu masuk gerbang tol Cikatama memang kemacetan sudah mulai mengular hingga pukul 2 dini hari tadi malam. Dan memang untuk sistem kontraflow dan juga one way memang sudah diberlakukan sejak kemarin, di mana untuk kontraflow sudah diberlakukan pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan disusul sistem one way yaitu pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan memang mengapa akhirnya kontraflow dan juga one way diberlakukan karena memang di sekitaran KM 47 hingga 70 pertemuan Jalan Layang MBZ dan juga Tol Cikampek mulai terjadi kepadatan pada kemarin. Maka dari itu akhirnya kontraflow dan one way diberlakukan. Untuk kontraflow sendiri diberlakukan dari KM 36 hingga KM 72 dan one way diberlakukan dari kilometer 72 hingga 414. Dan memang untuk data kendaraan per hari ini dari tadi siang sampai saat ini itu ada sekitar 45.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga arah tol Cipularang atau Kalihurip, Bandung, Jawa Barat. Dan jika dibandingkan dengan tadi malam, yaitu tadi malam ada sekitar 54.000 kendaraan yang memasuki gerbang tol Cikatama. Jika seperti ini bisa disimpulkan bahwa memang kepadatan mulai terjadi jika di malam hari. Pemudik lebih memilih untuk melakukan mudik lebaran dari sore hingga malam hari. Dan saya pun akan sedikit memberikan informasi mengenai data per H-7 menjelang Lebaran sampai dengan dari tanggal 4, 5, 6 hari ini saya mengabarkan untuk Anda. Jika saat H-7 Lebaran hanya terjadi lonjakan 43.000 kendaraan saja yang memasuki gerbang tol Cikatama. Namun berbeda dari tanggal 4, 5, dan sampai tanggal 6 ini ada sekitar 300.000 lebih pengendara yang memasuki gerbang tol Cikatama menuju arah Trans Jawa dan juga arah Kalihurip atau tol Cipularang, Bandung. Dan memang untuk sebetulnya kemacetan di sekitar gerbang tol Cikatama ini memang bisa terjadi dikarenakan beberapa hal, pemirsa, yakni para pemudik yang kadang memang beristirahat di bahu jalan tol yang akhirnya membuat terjadinya kemacetan begitu. Dan yang kedua pun dikarenakan kadang mereka atau para pemudik tidak memiliki saldo e-tol. Maka dari itu disarankan untuk para pemudik untuk lebih dahulu mengisi dulu saldo e-tol agar pada saat Anda akan men-tap in kartu tidak membuat terjadinya antrean begitu. Dan untuk para pemirsa juga yang mungkin merasa kelelahan bisa langsung saja datang ke rest area yang berada di sekitaran gerbang tol Cikatama, yakni rest area 72 dan juga rest area 57. Dan memang ada informasi juga dari Jasa Marga, jika Anda ingin beristirahat di rest area diusahakan hanya dalam waktu 30 menit saja karena memang bergantian. Kembali ke Camar, Haenda. Iya, baik, terima kasih rekan Aulina Iyasya melaporkan langsung dari gerbang tol Cikampek Utama. Sekarang kita beralih ke rekan Faisal Rinaldi di Simpang 3 Malangbong, Garut. Baik, selamat sore Faisal. Di Simpang Gadok Malangbong, Garut, bagaimanakah situasi di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan dari... Memang untuk situasi saat ini di jalur selatan atau pada di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat terpantau padat merayap. Dari pantauan kami di sini memang berbagai kendaraan ini sudah datang, terlihat antrian begitu dari arah Bandung atau Jakarta menuju ke Tasikmalaya. Dan Camar dan juga pemirsa, dari pantauan kami di sini juga sejak pagi tadi memang peningkatan volume kendaraan yang melintas di jalur ini memang terus bertambah nantinya, Camar. Kemudian juga di sini di Simpang 3 Malangbong, Garut, Jawa Barat juga per hari ini tadi pihak kepolisian juga sudah 3 kali melakukan rekayasa lalu lintas satu arah atau sistem one way. Di mana tadi sempat diberlakukannya one way, di mana dari arah Simpang 3 Malangbong menuju ke arah Tasikmalaya ini sempat dilakukan sistem satu arah atau sistem one way. Dan Camar dan juga pemirsa, dari pantauan kami di sini memang untuk kendaraan yang melintas memang masih didominasi dengan kendaraan pribadi roda 4 begitu, dan juga ada beberapa bus yang memang melintas dengan membawa pemudik untuk tujuan Tasikmalaya dan juga tujuan Jawa Tengah begitu. Dan untuk Camar dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk di jalur ini, di jalur selatan untuk jam-jam ramainya memang sekiranya untuk ramainya ini bisa diperkirakan dari pagi hari hingga siang hari memang diperkirakan akan terus ramai. Dikarenakan ada beberapa titik-titik, Camar, titik-titik sepanjang jalur selatan yang memang terdapat pasar tumpah yang memang mengakibatkan kemacetan di sepanjang jalur. Ada salah satu titik yang memang titiknya adalah titik Limbangan begitu, di mana di sana juga terdapat pasar yang bisa mengakibatkan kemacetan di titik tersebut, dan juga ada titik-titik lainnya, salah satunya tempat kami saat ini. Demikian, Camar. Ya, baik, terima kasih rekan Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari Garut. Selamat bertugas kembali.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Miftahul Munir mengatakan opsi membangun jembatan beli untuk mengantisipasi arus mudik di Tol Bocimi sudah mulai dibahas dan akan segera dibangun untuk memperlancar arus mudik Lebaran tahun ini. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Miftahul Munir mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera melakukan perbaikan jalan tol Bogor, Ciawi, dan Sukabumi atau Bocimi seksi 2 kilometer 64-600A dari arah Jakarta menuju Sukabumi yang longsor pada Rabu malam. Munir memastikan penanganan jalur tersebut akan segera dikerjakan mulai Senin pekan depan dengan membangun jembatan beli. Kita sedang lakukan untuk analisa untuk penanganan darurat. Kita harapkan dalam waktu hari Senin kita harapkan itu bisa secara darurat dilewati. Akan kita pasang jembatan beli 2 kali 30 meter dari sisi Ciawi ke arah Sukabumi yang jalur Ambon dan yang jalur Bandung akan dibersihkan. Untuk operasionalisasinya kami berkoordinasi di PU dengan Dirlantas Polda. Pemirsa, untuk memperlancar arus mudik hingga arus balik Lebaran 2024, Jalan Tol Solo Yogyakarta sepanjang 22 km ruas Boyolali hingga Klaten dibuka secara fungsional. Pihak tol masih terus mengebut pekerjaan yang baru selesai sekitar 80%. Inilah kondisi Jalan Tol Solo Yogyakarta di ruas Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Meski pengerjaannya baru 80%, rencana jalur ini akan dibuka secara fungsional untuk arus mudik tanggal 5 April hari ini hingga 15 April. Jalur fungsional dengan panjang 22 km akan dibuka mulai dari gerbang tol Colomadu, Karanganyar, atau bisa juga melalui gerbang tol Banyudono, Boyolali hingga wilayah Kecamatan Ngawen, Klaten. Namun karena belum dilengkapi rambu lalu lintas serta penerangan jalan, jalur tol ini akan dibuka hanya pagi hari pukul 6 hingga 5 sore. Sementara kendaraan yang boleh melintas hanya kendaraan golongan 1 non-bus dengan kecepatan 40 km per jam. Selama fungsional kita akan buka sepanjang 22 km. Jadi mulai dari Colomadu sampai nanti keluar Klaten. Melihat antusiasme pengendara, diprediksi jalur arus mudik ini akan dilalui 1.000 hingga 1.200 kendaraan per jam. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan. Kecelakaan saat arus mudik Lebaran menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Selain harus mewaspadai titik-titik rawan kecelakaan, pemudik juga diimbau agar melakukan berbagai antisipasi sebelum dan saat mudik. Memasuki arus mudik Lebaran tahun 2024, Kapolri mengimbau agar pemudik menjaga keselamatan saat berkendara untuk menghindari kecelakaan di jalan raya. Berdasarkan evaluasi Polri pada musim mudik tahun 2023 lalu, jumlah kecelakaan mencapai 5.894 dan merenggut 726 jiwa. Himbauan ini berlaku bagi pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi maupun transportasi umum. Masyarakat yang capek bisa istirahat lebih dahulu ataupun jangan buru-buru pengen cepat sampai menambah kecepatan dan akhirnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pemudik juga diimbau agar mewaspadai titik-titik rawan kecelakaan. Di Jawa Barat saja terdapat 13 titik rawan kecelakaan yang berada di ruas tol maupun jalur arteri. 13 titik ini tersebar mulai Bogor, Cianjur, Bandung, Subang, dan Majalengka. Agar selamat sampai tujuan, pemudik diharap melakukan berbagai antisipasi seperti mengecek kondisi kendaraan, istirahat yang cukup, hindari mengemudi dalam keadaan mengantuk, hindari perjalanan pada waktu padat, dan siapkan perlengkapan darurat. Tim Liputan iNews melaporkan. Puncak arus mudik Lebaran hari ini, jumlah pemudik di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang diperkirakan lebih dari 184.000 orang. Antrean panjang terjadi di jalur check-in. Sejak dini hari, ratusan penumpang berdatangan ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kepadatan penumpang terlihat di ruang tunggu keberangkatan dan konter check-in.
Sepanjang hari ini diperkirakan lebih dari 184.000 penumpang yang akan bepergian menggunakan pesawat ke sejumlah kota. Jumlah penumpang ini meningkat sekitar 8% dari hari biasa. Sementara jumlah penumpang pada puncak mudik diperkirakan mencapai 188.000 orang. Beberapa kota yang menjadi tujuan favorit penumpang rute domestik yakni Denpasar, Makassar, Surabaya, Medan, dan Padang. Meski harga tiket naik namun tidak mengurangi antusias penumpang. Iya, sempat naik, cuman tidak terlalu signifikan ya untuk ke arah Kalimantan, alhamdulillah tidak terlalu signifikan. Kalau yang saya dengar justru yang ke arah Sumatera. Daerah Padang katanya sampai 5 juta atau mungkin 5 jutaan kalau tidak salah. Pengelola bandara berharap agar para penumpang menjaga barang bawaan dan datang tepat waktu agar tidak ketinggalan pesawat. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Banten pagi ini semakin padat oleh kendaraan pemudik. Antrian kendaraan yang ingin masuk ke kapal sudah mengular sejak pukul 5 pagi. Kantong-kantong parkir di dermaga juga penuh dengan kendaraan roda 4 yang didominasi oleh plat B. Ratusan kendaraan ini terlihat mengantri menunggu giliran untuk bisa menyeberang ke Pulau Sumatera. Para pemudik sengaja memilih melakukan perjalanan mudik sedari pagi guna menghindari panas terik matahari dan kemacetan panjang. Namun sejumlah pemudik mengaku kemacetan justru sudah terjadi dari gerbang tol Cikupa hingga pintu keluar tol Merak. Di Pelabuhan Elsai Maumere, penumpang kapal juga membludak. Bahkan kepadatan penumpang diwarnai kepanikan saat kapal bergeser hingga tangga kapal terjatuh. Beruntung petugas cepat mengevakuasi penumpang yang terjebak. Pemudik di Pelabuhan Laurentius Maumere ini hendak melakukan perjalanan ke Makassar dan Jakarta menggunakan kapal laut milik PT Pelni KM Umsini. Sejumlah penumpang tujuan Jakarta mengatakan alasan mudik menggunakan kapal laut lantaran lebih murah dibandingkan dengan harga tiket pesawat. Dari Merak, Banten, dan Maumere, Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengupdate situasi arus lalu lintas terkini, kita sudah terhubung dengan Putu Bagus di Terminal Pulau Gebang dan Ahmad Muharlin di Pelabuhan Merak. Kita akan ke Terminal Pulau Gebang terlebih dahulu. Putu, apakah terjadi peningkatan jumlah penumpang hari ini? Ya baik, Cabar dan juga pemirsa, memang benar untuk hari ini terjadi kenaikan jumlah penumpang di tempat saya melaporkan, yakni tepatnya di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan seperti yang sudah diprediksi oleh Kasatpel atau Humas dari Terminal Pulau Gebang ini menyatakan bahwa sekiranya pada hari ini, yakni 6 April hingga esok 7 April, artinya Sabtu Minggu ini akan ada kelonjakan pemudik yang mayoritas memang akan berpergian ke wilayah Sumatera dan sekitarnya. Ini pun telah diantisipasi begitu, dan seperti yang terlihat di dalam layar kaca Anda bahwa di belakang saya ini penumpang sudah mengantri gitu untuk masuk ke dalam bus. Dan untuk beberapa hal yang disiapkan dari pihak terminal pun dari bekerja sama begitu dari TNI, Polri dan juga Basnas untuk mengantisipasi masyarakat yang membludak, yang diprediksi akan membludak. Artinya memang untuk puncak arus mudik di wilayah Pulau Gebang ini memang terjadi sekiranya 3 hari dan 4 hari sebelum, terhitung sejak hari Sabtu hari ini. Dan sementara itu untuk yang disiapkan ada beberapa posko-posko, diantaranya seperti posko kesehatan BPJS, ada pula posko pemungutan liar. Dan seperti yang diketahui sebelumnya bahwa mengenai masalah pemungutan liar ini atau pungli ini memang sangat gencar terlebih di masa arus mudik lebaran ini. Hal ini pun diantisipasi oleh para pihak terkait, khususnya dari pihak operasional terminal, agar mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan untuk bagi para pemudik yang merasa dirugikan adanya pemungutan liar di luar dari terminal, ini segera diadukan agar aspirasi mereka bisa tersampaikan dan mereka bisa mudik dengan nyaman dan dengan baik. Dan sementara itu untuk bis yang disiapkan untuk sejauh ini masuk ke dalam Terminal Pulau Gebang perharinya sekitar 600, maksud kami sekitar 181 bis. Dan untuk bis yang diberangkatkan dari wilayah Pulau Gebang ke wilayah lainnya, yakni untuk berangkat dari Jakarta ke wilayah sekitarnya, yakni disiapkan sekiranya 155 bis. Dan untuk lonjakan penumpang memang kemarin data yang kami dapat
mendapatkan sekitar 1.500 penumpang dan untuk hari ini melonjak lumayan tinggi, yakni sekitar 2.300 penumpang yang diberangkatkan dari wilayah Jakarta dan sekitarnya dan menuju ke wilayah-wilayah yang tadi saya sudah sampaikan, wilayah favorit yakni Sumatera. Dan untuk yang datang dari wilayah lain ke DKI Jakarta atau ke ibu kota yakni sekitar 641 orang. Dan sementara itu memang masih kami pantau untuk para masyarakat yang akan mudik menyiapkan beberapa hal-hal yang lainnya agar mereka bisa masuk ke dalam bis dengan baik dan bisa menyiapkan perjalanan, melihat memang ini merupakan puncak arus mudik agar mereka bisa melaksanakan perjalanan dengan aman dan tentang. Kami kembalikan ke Anda, Camar, di studio. Baik, dari Putu di Terminal Pulau Gebang kita menuju ke Pelabuhan Merak, ada Ahmad Muharlin. Alin, bagaimanakah kondisi arus mudik di sana? Apakah sudah adanya lonjakan pemudik yang menuju pelabuhan? Selamat sore Camar dan juga pemirsa, untuk informasi terupdate hari ini. Untuk sore ini situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini sudah mulai ramai dari kepadatan oleh kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa yang akan menuju ke Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi sampai dengan sore hari ini di kedua dermaga, yaitu di dermaga eksekutif dan di dermaga reguler Pelabuhan Merak Banten ini sudah mulai terlihat kedatangan dari kepadatan dari kendaraan-kendaraan para pemudik ini yang di mana mereka akan melakukan antrian seperti yang terlihat di belakang saya, melakukan antrian yang nanti kemudian akan masuk menuju kapal mereka masing-masing. Lalu namun Camar dan juga pemirsa, kondisi seperti ini memang masih tentatif begitu. Kepadatan kendaraan seperti sore hari ini juga biasanya terjadi pada jam-jam tertentu seperti jam di malam dini hari, mendekati waktu dini hari, kemudian di menjelang waktu berbuka puasa sampai dengan tengah malam. Untuk dikarenakan ini para pemudik ini lebih memilih perjalanan malam untuk menghindari kemacetan di siang hari dan juga kepanasan dari terik cuaca panas pada siang hari. Kemudian prediksi dari pihak PT ASDP sendiri terkait dengan lonjakan dan juga puncak arus mudik ini diperkirakan puncak arus mudik akan dimulai pada hari ini sampai dengan 2 hari ke depan menjelang hari Lebaran. Hal itu dilihat dari penjualan tiket yang sudah terjual sebanyak 12.000 tiket, di mana ini terlihat dari para pemudik yang lebih memilih perjalanan pada hari Sabtu dan juga hari Minggu. Maka dari itu, Camar dan juga pemirsa, dalam upaya mengantisipasi kepadatan serta nantinya ada lonjakan pemudik begitu, pihak ASDP Lampung ini telah melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem penundaan perjalanan atau delaying system yang sudah diterapkan pada pagi sampai dengan sore hari ini. Lalu juga menyiapkan beberapa kantong-kantong parkir yang telah disebar di 7 dermaga, di dermaga eksekutif maupun di dermaga reguler. Kemudian untuk mengurai kemacetan agar tidak menumpuk di jalur menuju Pelabuhan Merak, ASDP Merak juga bersama dengan Kementerian Perhubungan ini membuat jalur penyeberangan baru untuk memecah antara kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2, di mana untuk ada 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Ciwandan dan juga Pelabuhan Banjarnegara, di mana seperti pada tahun lalu Pelabuhan Ciwandan ini dikhususkan bagi para pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 atau sepeda motor dan juga truk-truk logistik pengangkut barang-barang logistik berukuran 6 dan juga 7. Kemudian untuk jalur penyeberangan di Pelabuhan Banjarnegara ini diperuntukkan bagi truk-truk besar golongan 8 dan juga golongan 9. Untuk setiap harinya pihak ASDP menyiapkan sebanyak 40 hingga 50 kapal yang diberangkatkan setiap harinya untuk mengangkut pemudik. Terhitung per hari ini sudah ada sebanyak 95.000 penumpang dan 4.600 kendaraan yang telah menyeberang dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera, yang dimana angka ini tentunya akan terus meningkat begitu semakin mendekati waktu puncak arus mudik dan juga Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu, Camar dan juga pemirsa, ini kami menghimbau juga bagi para masyarakat yang akan melakukan penyeberangan dari melalui pelabuhan penyeberangan Merak dan juga pelabuhan Ciwandan ini untuk
mempersiapkan beberapa persiapan dengan memperhatikan jam dan waktu keberangkatan, kemudian mengecek ulang kembali jadwal penyeberangan dari kapal-kapal mereka masing-masing. Dan ini yang juga penting adalah untuk mempersiapkan dokumen-dokumen penting seperti KTP, lalu juga untuk mempersiapkan tiket yang harus maksimal dipersiapkan 1 hari sebelum keberangkatan, di mana tiket ini sudah bisa dipesan atau dibeli sejak 2 bulan lalu sampai dengan hari ini, dipesan secara online melalui aplikasi Verizi. Sekian, Camar. Ya, baik, terima kasih rekan Putu Bagus di Terminal Pulau Gebang dan juga Ahmad Buharlin di Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali dan jaga kesehatan kawan-kawan. Ribuan pemudik memadati Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat dalam 1 hari. Stasiun Kiara Condong memberangkatkan 5.571 pemudik. Kepadatan penumpang kereta api sudah mulai terlihat di Stasiun Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Ribuan penumpang antusias untuk pulang kampung di puncak arus mudik Lebaran 2024. Dalam 1 hari, Stasiun Kiara Condong memberangkatkan 5.571 penumpang. Di samping itu ada 3 keberangkatan kereta api serta 2 kereta tambahan untuk mengangkut para pemudik. Menurut salah seorang pemudik, dia sempat kesulitan mendapatkan tiket perjalanan mudik Lebaran tahun ini karena banyak masyarakat yang memburu tiket Lebaran pada puncak arus mudik. Seru sih, soalnya sekarang war tiket juga lumayan hektik juga ya. Harus bangun tengah malam, terus seru sih, ngerasain mudik banget. Sebelumnya sendiri cari tiket susah nggak sih, Teh? Sebelumnya enggak, tapi nggak tahu tahun ini. Lebih susah. Menurut Humas Daob 2 Bandung, arus mudik pada tahun ini meningkat hingga 2 kali lipat dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu. Tiket perjalanan dari Stasiun Kiara Condong sejak tanggal 5 hingga 12 April mendatang juga sudah ludes terjual. Untuk update hari ini, penumpang yang berangkat dari Stasiun Kiara Condong ada di sekitar 5.571 penumpang. Itu masih terus akan bertambah karena penjualan masih terus berlangsung. Diprediksi puncak arus mudik sendiri akan terjadi hingga H+2 Lebaran 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, adakah dari Anda yang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan mobil pribadi roda 4 menjelang Lebaran? Jika ya, kami memiliki sejumlah tips yang bisa Anda terapkan agar perjalanan mudik Anda aman dan lancar. Dan berikut liputannya. Pemirsa, salah satu hal identik yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Lebaran adalah mudik ke kampung halaman. Nah, bagi Anda yang berencana untuk mudik, khususnya menggunakan kendaraan pribadi roda 4, ada sejumlah hal yang wajib Anda perhatikan. Nah, sebelum melakukan perjalanan jauh, Anda bisa memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima. Anda bisa datang ke bengkel terdekat sesuai dengan domisili Anda. Ya Pak, kan saya berencana mudik ke Surabaya Pak. Lantas apa saja Pak yang harus diperhatikan, yang harus dicek agar perjalanan mudik saya aman? Oke, pertama Mbak yang diperhatikan adalah 1 rem ya Mbak, harus diperiksa. Kedua ban ya. Ban ini kondisi seperti apa ya. Kalau memang udah halus ya sebaiknya ganti karena perjalanan jauh. Itu penting. Kedua Mbak, air radiator. Selanjutnya air aki seperti ini ya Mbak. Ini airnya harus diperhatikan nih radiatornya. Ini harus diperhatikan Mbak sebelum jalan. Terus nggak kalah pentingnya adalah AC mobilnya Mbak. AC itu sangat apa ya Mbak dibilang krusial, kebutuhan pokok lah ya Mbak ya. Karena apa antisipasi kalau nanti perjalanan jauh ini tiba-tiba kita membawa keluarga, AC bermasalah di jalan, nah itu yang harus kita hindarkan. Oke, lantas bagusnya tuh Pak, berapa ini Pak, ngeceknya sebelum hari keberangkatan, jeda waktunya tuh berapa lama Pak? Usahakan 2 minggu sebelum hari H. Kenapa begitu? Karena nanti kalau antisipasi Mbak, kalau mungkin ada sesuatu hal yang kurang pas atau mungkin ada kurang-kurang enak kan bisa masih komplain ke bengkel gitu kan. Jadi masih ada jeda waktu lah, jangan sampai yang terjadi besok mula hari ini masuk bengkel
nanti kalau ya antisipasi sih, kalau nggak ada masalah nggak apa-apa, kalau ada masalah nanti udah di jalan, bengkel udah tutup, repot kan? Oke, dari Bapak ada tips-tips nggak Pak, bagi masyarakat seperti saya gitu yang mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4 sendiri, khususnya terkait dengan ya keadaan mobilnya sendiri Pak? Oh, tip-tip yang paling ringan kan ada filter Mbak di dalam ya, AC ya. Filter AC itu bisa dibersihin sendiri. Nanti mungkin tak kasih tahu lah ya cara apa, nanti tak kasih, itu tip yang paling ringan. Bisa kita lakukan sendiri tanpa bengkel, bisa juga. Ya pemirsa, selain memastikan kondisi kendaraan Anda dalam keadaan prima, saya memiliki sejumlah tips lain nih bagi Anda yang hendak mudik menggunakan kendaraan pribadi roda 4. Yang pertama adalah pastikan kondisi dari pengendara dalam keadaan yang fit dan juga prima. Selanjutnya, jangan lupa nih membawa bekal untuk sahur ataupun buka ketika sedang dalam perjalanan. Nah yang ketiga, ini juga perlu nih diperhatikan adalah Anda harus mengisi terlebih dahulu bensin, kemudian juga kartu elektronik atau e-tol sebelum berangkat mudik. Dan yang terakhir adalah ini nih, sering ketinggalan, menyiapkan uang cash untuk berjaga-jaga. Nah pemirsa, saya sudah siap untuk mudik ke kampung halaman. Pemirsa harus selalu ingat untuk menjaga stamina apabila mengantuk ataupun lelah, menepilah terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Dari Jakarta, Yasminata Nialeman, iNews melaporkan. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sindo Sore. Lonjakan jumlah kendaraan pemudik di 4 hari sebelum Lebaran juga mengakibatkan kepadatan di sejumlah rest area jalan tol. Salah satunya adalah rest area kilometer 57 Karawang, Jawa Barat. Ribuan kendaraan antre masuk rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Kepadatan pemudik di rest area merupakan imbas peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang melonjak hampir 50% pada hari ini. Data pengelola rest area, pagi tadi saja ada 5.000 kendaraan melewati kilometer 57. Kepadatan juga terjadi di rest area 102 tol Cipali, sementara puncak arus mudik diperkirakan hari ini hingga 2 hari ke depan. Kendaraan yang memasuki rest area harus antre dan hanya diberi waktu 30 menit di dalam rest area agar tidak memicu kemacetan di ruas tol. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore hari ini. Kami sudah terhubung dengan Brigadir Rian dari NTMC Polri yang kini berada di rest area kilometer 86 tol Cipali. Selamat sore Brigadir Rian, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik, terima kasih rekan Taman dan selamat sore pemirsa. Dengan saya Brigadiran dari NTMC Polri hadir mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan terkini terkait dengan arus mudik Lebaran. Dan saat ini saya melaporkan langsung dari kilometer 86 Cipali, di mana situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Cikampek atau dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Jawa Tengah yang melewati jalur tol Cipali ini, lalu lintas tampak dalam keadaan cukup ramai, di mana volume kendaraan masih dalam batas yang normal, namun saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas yaitu dengan sistem one way, di mana one way sudah dimulai dari kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 tol Kali Kangkung Semarang, Jawa Tengah, di mana sistem rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional dengan mempertimbangkan jumlah kendaraan melintas per jamnya selama arus mudik. Dan juga untuk mengurai terjadinya peningkatan volume kendaraan pada arus mudik, Korlantas dengan jajarannya melakukan rekayasa lalu lintas berupa pemberlakuan ganjil genap, di mana pemberlakuan ganjil genap mulai diterapkan dari 0 km Jakarta sampai dengan kilometer 414 Semarang. Dan kami himbau bagi para pemudik ataupun para pengguna jalan lain untuk selalu berhati-hati dan perhatikan batas kecepatan kendaraan Anda saat dilaksanakan jalur one way, dan jangan gunakan bahu jalan untuk tempat pemberhentian atau istirahat, dikarenakan dapat berpotensi menghambat perjalanan pengguna jalan lain maupun rawan kecelakaan. Dan selalu gunakan rest area yang sudah tersedia untuk tempat istirahat Anda. Dan sementara bagi Anda, para pengendara yang akan menuju ke arah Jakarta atau Cikampek dari arah Jawa Tengah atau Palimanan, Anda bisa menggunakan jalan alternatif Pantura Indramayu ataupun jalur tengah Cikamurang, mengingat saat ini sedang diberlakukan sistem satu arah,
menuju ke arah Semarang. Dan kami juga menghimbau pada pengguna jalan ataupun para pemudik sebelum bepergian jauh untuk arus mudik, jangan pernah memasangkan kendaraan Anda ketika lelah dan segeralah istirahat dan pastikan kondisi fisik dan kendaraan Anda dalam keadaan prima. Dan jangan bermain handphone saat berkendara dan jangan bawa muatan yang berlebih. Dan pastikan saldo e-tol Anda cukup. Dan perlu kami tambahkan juga bahwa puncak arus mudik Lebaran akan jatuh pada 3 hari menjelang Hari Raya atau H-3 bagi Anda para pengendara untuk selalu mengikuti perkembangan aturan lalu lintas melalui media sosial maupun arah petugas kami yang sedang berada di lapangan demi keselamatan dan kelancaran bersama. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas, Anda bisa menghubungi call center kami di 1500669, bisa juga melalui SMS di 9119. Sekian Brigadir Rian melaporkan. Selamat sore dan salam presisi. Baik, terima kasih Brigadir Rian atas laporannya dari rest area kilometer 86 Tol Cipali. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Dan pemirsa, kembali kita akan pantau bagaimana situasi arus lalu lintas bersama dengan rekan Indra Setiabudi dari Kalimalang. Dan kita menuju ke Kalimalang. Indra, bagaimanakah situasi arus lalu lintas di sana? Apakah sudah mulai terjadi kepadatan untuk pemudik? Ya, Camar dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Khususnya tempat saya melaporkan saat ini di kawasan arteri Jalan Kalimalang, Jakarta. Saat ini semakin sore semakin ramai oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor. Dan kami tadi sempat melihat beberapa menit yang lalu tempat terjadinya ada antrian karena memang kebanyakan para pemudik yang menggunakan sepeda motor lebih memilih jam-jam sore hari hingga malam hari karena untuk menghindari cuaca yang cukup panas. Dan namun kami tepat segera terurai mengingat memang sini ada penjagaan yang sudah mulai rutin beroperasi guna untuk memperlancar perjalanan selama di area ini. Dan kami juga masih melihat juga ada beberapa skema namun belum diberlakukan oleh aparat kepolisian yang berada di posko Kalimalang ini, mengingat memang kawasan ini masih cukup kondusif, Camar, belum adanya antrian ataupun kemacetan yang cukup padat di area ini, sehingga skema-skema tersebut masih belum diberlakukan oleh petugas yang berada di sekitar sini. Selain itu juga di pihak di kawasan ini juga disediakan oleh kesehatan juga pos-pos kesehatan juga untuk diperlukan ya atau dibutuhkan oleh masyarakat yang melintas di daerah sini. Dan dipastikan Camar dan juga pemirsa, kami menghimbau dan juga pihak Kanit Lantas di sini juga menghimbau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik menggunakan sepeda motor dipastikan tidak membawa barang secara berlebihan. Dan dipastikan Anda hanya berdua saja selama proses perjalanan berlangsung untuk menggunakan sepeda motor atau roda 2. Dan yang pasti Anda harus keadaan fit demi keamanan dan kenyamanan Anda selama proses perjalanan mudik berlangsung. Kembali Anda, Camar. Ya, selanjutnya kita akan menuju ke gerbang tol Cikunir bersama dengan rekan Anissa Septiarani. Ya, sebelumnya terima kasih rekan Indra, dan kita akan menuju ke rekan Anissa Septiarani yang saat ini sudah berada di gerbang tol Cikunir. Anissa, seperti apa? Bagaimana peningkatan volume intensitas kendaraan di sana? Ya, selamat sore sama dan juga pemirsa, dapat kami informasikan 4 hari lagi menuju Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijri ya, di mana pemerintah telah menyiapkan berbagai strategi rekayasa lalu lintas, salah satunya yaitu ganjil genap untuk antisipasi kemacetan parah pada arus mudik Lebaran 2024. Tepat saat ini saya melaporkan di tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 9 menuju ke jalan layang tol MBZ terpantau masih ramai lancar, belum diterapkan oleh sistem ganjil genap. Untuk penerapan sistem ganjil genap ini dimulai per tanggal 5 April 2024 per pukul 14.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan tanggal 7 April 2024 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Untuk penerapan sistem ganjil genap sendiri dimulai dari kilometer 0 jalan tol ruas dalam kota Jakarta sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Dan juga dapat diketahui pemirsa ada beberapa titik kepadatan
di tol layang MBZ seperti kawasan Tambun, Bekasi arah Cikampek, kemudian Cikarang Barat hingga Cibatu dan juga Karawang Barat. Ganjil genap ini akan diawasi oleh kamera ITLI yang tersebar di ruas tol Jakarta. Namun hingga saat ini di kilometer 9, tepat saat ini saya melaporkan, nampaknya belum diterapkan oleh kontraflow atau sistem one way. Kembali ke Camar. Baik, terima kasih rekan Anissa Septiarani melaporkan langsung dari gerbang tol Cikunir. Selamat bertugas kembali, salam sehat. Dugaan kasus korupsi timah senilai 271 triliun yang menyeret suami artis Sandra Dewi kian menjadi sorotan publik. Partai Perindo turut mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus tersebut. Direktur Eksekutif DPP Pemuda Perindo Iqnal Salat Sukmawibowo menanggapi kasus korupsi tata niaga timah yang menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Muiz. Iqnal menyebut korupsi senilai 271 triliun diyakini telah menimbulkan kerusakan lingkungan yang besar. Maka dari itu Partai Perindo menyerukan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus tersebut. Ya, terkait korupsi tambang timah 271 triliun itu, menurut saya itu tidak hanya uang yang hilang tapi kerusakan lingkungan sih. Nah, bagi saya ini masyarakat sudah hampir frustasi nih melihat lembaga hukum yang bekerja kurang baik. Nah, saat ini dengan adanya kasus korupsi ini harusnya dibuktikan lembaga hukum ini bekerja dengan prestasi. Partai Perindo juga mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan penyidikan secara luas atas dugaan korupsi yang melibatkan 16 tersangka tersebut. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Kemenparekraf terus menggenjot potensi wisata halal di tanah air, salah satunya dengan memberikan dukungan pada wisata Quran di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Guna meningkatkan edukasi terkait wisata halal di tanah air, Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi pabrik pembuatan Al-Quran terbesar di Kota Bandung. Dalam kesempatan ini, Sandi juga meresmikan pabrik pembuatan Al-Quran sebagai destinasi wisata religi baru bertajuk Wisata Quran. Objek wisata ini diinisiasi Syamil Quran sebagai salah satu institusi yang peduli terhadap kitab suci Al-Quran dan penyebarannya. Ini wisata yang luar biasa karena melihat bagaimana Al-Quran dengan berbagai fadilahnya di bulan suci Ramadan ini bisa menjadi sebuah destinasi yang insya Allah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi semua umat manusia. Mohon doa kepada semua teman-teman saudara-saudara semua agar apa yang kemudian juga kami ikhtiarkan ini Allah izinkan, Allah ridhoi menjadi kebaikan bukan hanya buat umat Islam tapi juga buat seluruh manusia yang berkenan untuk mendapatkan kebaikan dari nilai-nilai kebaikan Al-Quran itu sendiri. Dalam kunjungannya ke Jawa Barat, Sandiaga Uno juga berdiskusi dengan Sivitas Akademika Universitas Pajajaran di Jatinangor. Dalam forum diskusi terkait penguatan wisata ramah muslim di destinasi pariwisata, Sandiaga menegaskan kembali komitmennya dalam meningkatkan daya saing dan prospek wisata halal tanah air di level internasional. Langkah ini dilakukan setelah Indonesia untuk kedua kalinya menduduki peringkat pertama atau Top Muslim Friendly Destination dalam Global Muslim Travel Index. Tim Liputan iNews. Perpaduan konsep bangunan klasik dan modern menyulap sebuah masjid menjadi tempat favorit warga ngabuburit. Selain bangunan yang unik, fasilitas yang lengkap juga menjadi daya tarik masjid. Luas, megah, dan unik. Inilah suasana yang tercermin dari Masjid Darussalam yang berada di kawasan Kota Wisata, Kecamatan Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat. Masjid ini dibangun mulai dari tahun 1998 yang berdiri di lahan 1,8 hektar. Masjid ini menjadi salah satu masjid yang paling megah dan ramai dikunjungi oleh jemaah.
Di bagian luar masjid, kita bisa melihat dua kubah besar yang saling bersambungan. Satu berbentuk kubah biasa, satu lagi berbentuk tanduk. Ini mempunyai konsep dan arti masing-masing. Kalau kita bisa lihat masjid ini ada satu kubah yang modelnya ada 17 rusuk, itu melambangkan adalah 17 rakaat kita sebagai umat muslim menjalankan ibadah sholat wajib. Kemudian ditopang oleh 4 menara. Menara ini juga melambangkan itu adalah 4 sahabat Nabi. Nah, warna kuningnya juga itu melambangkan, ada artinya. Warna kuning, warna emas yang ada di masjid kita ini semuanya ada artinya. Oleh sebab itu, sebagai pengurus dan jamaah, kami sepakat bahwa masjid yang ada sekarang kita bangun ini betul-betul akan menjadi masjid rujukan nasional untuk melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan syiar-syiar Islam. Selain sebagai tempat ibadah, guna menunjang kenyamanan jemaah dan pengurus, terdapat fasilitas pelayanan kesehatan dan perkantoran. Klinik yang disediakan lengkap dengan dokter jaga dan ruang perawatan. Sementara lantai 3 terdapat area perkantoran untuk para pengurus masjid. Hal satu membuat kita nyaman dengan adanya klinik kesehatan. Ketika ada apa-apa langsung menghubungi kesehatan Darussalam. Kan ada standby juga dokter yang disedia di Darussalam. Selama bulan Ramadan tahun ini, pengurus masjid juga menyediakan 1.200 makanan, mulai dari takjil hingga makanan berat bagi para jemaah yang datang untuk berbuka puasa sekaligus sholat berjamaah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, berbuka puasa rasanya tak afdol jika diawali dengan minuman manis segar dan pelepas dahaga. Di kawasan wisata religi Ampel, Surabaya, ada sajian es Tarbos khas Sarbat atau minuman buah dicampur sirup khas Pakistan yang dibagikan gratis untuk bulan suci Ramadan dan untuk warga sekitar. Jelang maghrib, ratusan warga mengantri di Jalan Raya Kiai Haji Mas Mansur, Ampel, Surabaya untuk bisa mendapatkan minuman segar khas Pakistan. Namanya Tarbos khas Sarbat, sejenis minuman es sirup dengan topping aneka buah segar. Sepintas, es segar ini mirip es buah yang ada di Indonesia. Namun campuran selasih dan jenis agar-agar khas Pakistan membuat es yang satu ini terasa berbeda dan banyak ditunggu warga sebelum waktu berbuka. Ini dibungkus tadi ya? Iya, buat buka. Buka puasa. Untuk harga gimana? Untuk harganya sih lumayan affordable ya, soalnya dapat banyak. Khusus di bulan Ramadan, Raifullah, sang pemilik kedai khas Pakistan, membagikan gratis minuman khas Sarbat yang bertopping apel, semangka, jeruk lemon, dan jambu biji ini. Itu es dari buah ya? Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.